Di balik tembok megah Keraton Mataram Pleret pada tahun 1648, menyimpan luka paling kelam dalam sejarah dinasti Mataram Islam. Di sanalah darah seorang pangeran yang seharusnya menjadi penjaga tata, malah menjadi percikan api pemberontakan yang mengguncang dasar kekuasaan. Dialah Pangeran Alit atau Raden Mas Alit, adik beda ibu dari Raja Amangkurat I, putra Sultan Agung yang mewarisi ambisi besar namun bertangan besi. Pangeran Alit bukan sekedar darah biru. Ia adalah simbol dari rakyat yang terhimpit kebijakan kakaknya yang mulai menjauh dari nilai-nilai Islam dan tradisi Jawa, tetapi malah mendekat ke Belanda dan menumpas lawan dengan kejam. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang Pangeran Alit, putra Sultan Agung Hanyokrokusumo dan pewarisah mahkota Mataram, namun berakhir dengan tragis. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk tonton videonya sampai selesai. Selama hidupnya Sultan Agung mengangkat dua orang permaisuri yang dalam istilah Mataram disebut Ratu Wetan dan Ratu Kulon. Ratu Wetan melahirkan Raden Mas Sayidin yang kelak dikenal sebagai Amangkurat I. Sementara Ratu Kulon melahirkan Raden Mas Sahwawrat atau Pangeran Alit yang kelak dinobatkan sebagai putra mahkota pengganti dirinya. Ada beberapa anggapan mengenai sebab-sebab Sultan Agung mengangkat Pangeran Alit menjadi putra mahkota. Salah satunya adalah dikarenakan kedudukan Ratu Kulon lebih tinggi dari Ratu Wetan. Sebab Ratu Wetan adalah anak seorang bupati, sementara Ratu Kulon merupakan anak seorang Raja Cirebon. Bahkan penembahan Ratu Cirebon merupakan guru dari Sultan Agung sendiri. Selain itu, pada masa hidupnya sebenarnya Sultan Agung tidak lagi menaruh bangga terhadap Amangkurat I, mengingat anak tertuanya itu pernah berbuat kejahatan, yaitu membawa lari istri Tumenggung Wiraguna, pejabat kesayangan Sultan Agung. Persoalan pelik yang dihadapi raja-raja Jawa adalah menyiapkan calon pengganti. Suksesi selalu mengundang masalah dan tidak pernah berjalan mulus. Rupanya penentu calon pewaris tahta tidak semata-mata di tangan raja. Ada kekuatan di samping raja yang punya pengaruh kuat. Kekuatan itu terletak pada figur permaisuri. Ini pula yang terjadi di era Sultan Agung. Keberhasilan Sultan Agung memimpin Mataram tidak dapat dilepaskan dari sosok Ratu Batang. Dia putri Adipati Batang Upasanta. Tumenggung Upasanta adalah adik dari Pangeran Mandura Reja yang kemudian menjadi Bupati Batang setelah diampuni oleh Sultan Agung. Ia adalah putra dari Pangeran Mandura, cucu dari Ki Juru Martani, paman dari Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam. Karir Upasanta di Mataram adalah seorang perwira tinggi militer. Dia berpengalaman dalam beberapa operasi penaklukan. Sebagai putri pejabat militer, karakter Ratu Batang ikut terbentuk. Figurnya dikenal keras dan tegas, tapi semana atau ramah. Selain itu, Ratu Batang biasa bicara ceplas-ceplos. Pejabat-pejabat Mataram sendiri sering kena semprot. Karena karakternya inilah yang membuat banyak petinggi kerajaan merasa keder jika bertemu dengan Kanjeng Ratu Batang. Begitulah dia akrab disapa. Selain dikenal sebagai putri Adipati Batang dan putri seorang perwira tinggi militer Mataram, Ratu Batang dikenal sebagai wanita karir. Dia punya banyak usaha di daerah asalnya. Dia eksportir mebel dan rotan dari Jepara dan pemilik aneka usaha pertanian. Ratu Batang juga memiliki wawasan yang luas. Dia biasa bertemu duta-duta negara asing saat mendampingi ayahnya. Selain itu, Ratu Batang hobi mengadakan kunjungan kerja di berbagai daerah. Perannya di Mataram semakin kuat saat Sultan Agung mereposisi kedudukan permaisuri. Awalnya kedudukan Ratu Batang adalah permaisuri kedua atau Ratu Wetan, sedangkan permaisuri utama ditempati Ratu Kulon dari Cirebon. Namun belakangan terjadi konflik antara raja dengan putri Cirebon, sehingga Ratu Kulon dikebonake alias dikeluarkan dari keraton dan posisinya digantikan Ratu Batang. Di masa akhir hidupnya ketika kondisi kesehatannya semakin memburuk,
Sultan Agung terus didekati oleh Ratu Wetan yang merupakan ibu Amangkurat I, dan dengan segala upaya mempengaruhi suaminya yang sedang sakit parah untuk mengeluarkan wasiat agar Raden Sayyidin dijadikan putra mahkota dan Raja Mataram selanjutnya menggantikan Pangeran Alit yang telah ditunjuk sebagai putra mahkota. Usaha Ratu Wetan untuk merajakan anaknya itu rupanya tidak sia-sia. Pangeran Alit akhirnya digeser kedudukannya sebagai putra mahkota. Pergeseran kedudukan putra mahkota kemudian mendapatkan persetujuan dari Sultan Agung yang kala itu sudah tidak berdaya di atas pembaringannya. Dengan kedudukan sebagai Ratu Kulon, peran Ratu Batang semakin kuat, khususnya ikut menyiapkan putranya Raden Mas Sayyidin menjadi penerus tahta. Persiapan dimulai dengan screening pejabat Mataram. Lembaga ditata ulang, pejabat banyak yang digeser, tidak sedikit yang dicopot. Kerabat kerajaan yang dinilai menghalangi langsung dipreteli kewenangannya. Ratu Batang betul-betul menjadi sosok yang berpengaruh. Setelah semua dianggap beres, Sayyidin mulai ditampilkan ke publik pada tahun 1637. Dia dikenalkan sebagai putra mahkota. Untuk lebih mendekatkan dengan rakyat, Sayyidin diminta aktif di berbagai kegiatan. Dia dipasrahi memimpin berbagai lembaga kerajaan, antara lain Paguyuban Saudagar Mataram. Raden Mas Sayyidin juga ditugaskan membidani pembangunan pasar-pasar rakyat dan ikut beragam pendidikan kepemimpinan. Guru yang ditunjuk adalah tokoh sepuh Tumenggung Mataram agar Sayyidin benar-benar siap memimpin. Namun dalam perjalanannya sebagai putra mahkota, terjadi insiden yang mencederai karir politik Sayyidin. Dia terlibat affair. Sayyidin dilaporkan melarikan istri muda tercantik Tumenggung Wiraguna yang masih berusia 18 tahun. Kejadian itu membuat heboh. Karena terbakar amarah dan cemburu, Tumenggung Wiraguna akhirnya memutuskan untuk mengakhiri sendiri hidup sang istri. Tumenggung Wiraguna langsung mengadu ke Sultan Agung. Saat menghadap atasannya, Tumenggung Wiraguna tidak sendirian. Dia mengajak adik kandung Sayyidin beda ibu, yaitu Pangeran Alit yang mendukungnya, dan mengecam perbuatan kakaknya yang dianggap tidak bermoral. Tumenggung Wiraguna berharap Sultan Agung menjadi murka dan mencopot kedudukan putra mahkota dan kemudian menggantikannya dengan Pangeran Alit. Namun harapan tinggallah harapan. Sultan Agung tentu saja murka mendengar skandal putranya tersebut dan mencampakkan Raden Mas Sayyidin dari keraton, meski hanya sementara. Namun statusnya sebagai putra mahkota tidak berubah. Tentu saja hal ini menimbulkan dendam di hati Raden Sayyidin. Dia dendam terhadap adiknya Pangeran Alit, dan tentu saja juga dendam terhadap Tumenggung Wiraguna. Namun ini hanyalah awal dari sederet skandal yang mengiringi perjalanan karirnya sebagai putra mahkota, dan kemudian menjadi Raja Mataram. Selepas wafatnya Sultan Agung pada tahun 1645, terjadilah kemudian huru-hara seputar penobatan raja. Para pengikut Pangeran Alit tidak mempercayai wasiat Sultan Agung yang melucuti Pangeran Alit dari tahta. Namun perlawanan itu rupanya sudah diantisipasi oleh Ratu Wetan. Orang-orang yang diidentifikasi sebagai loyalis keluarga Ratu Kulon dan Pangeran Alit dilucuti dan ditahan. Bahkan ketika penobatan Amangkurat I menjadi raja, pelaksanaan penobatan dilakukan dengan cara tertutup. Hal itu dilakukan sebagai upaya menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Akhirnya Raden Mas Sayyidin naik tahta menggantikan ayahnya sebagai Raja Mataram pada tahun 1646. Ia bergelar Susuhunan Prabu Amangkurat Agung yang disingkat Amangkurat, atau lebih tepatnya dia bergelar Sultan Amangkurat I. Dalam bahasa Jawa, kata Amangku berarti memangku dan Rat berarti bumi. Dengan demikian, gelar Amangkurat berarti memangku bumi, atau makna harfiahnya memerintah suatu negara. Selain dikenal bergelar Amangkurat I, sosoknya juga memiliki gelar lain, yaitu Amangkurat Senopati Eng Alogo Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama. Ia kemudian menjadi raja yang memiliki kekuasaan penuh atas seluruh Kesultanan Mataram dan negara bawahannya. Pada penobatannya, semua anggota keluarga kerajaan bersumpah setia kepadanya. Meskipun merasa dicurangi, Ratu Kulon dan Pangeran Alit menerima dengan lapang dada pengangkatan Amangkurat I menjadi raja. Namun penerimaan itu hanya berlangsung 1 tahun saja. Sebab 1 tahun selepas penobatan,
watak buruk Amangkurat I mulai terlihat. Di era sekitar tahun 1647, Amangkurat I berhasil memindahkan lokasi keraton dari Kerta menuju ke Pleret yang lokasinya berada tidak jauh dari Kerta. Banyak rakyat yang kelaparan akibat kerja paksa dalam pembangunan keraton baru tersebut. Rakyat yang tadinya bertani dipaksa membuat batu bata untuk pembangunan istana baru. Amangkurat I ingin membangun istana megah dengan dikelilingi bangunan bertembok tinggi. Setelah naik tahta, Amangkurat I menaikkan kedudukan Tumenggung Wiraguna seolah sebagai anugerah. Padahal di balik kehormatan itu masih tersembunyi dendam lama. Ia ingin menyingkirkan penasihat-penasihat lama ayahnya. Para pembantu setia Wiraguna diganti dengan abdi muda yang loyal kepada raja untuk menanamkan benih perpecahan yang segera berbuah maut. Banyak catatan sejarah baik tradisi tulis dan lisan Jawa serta catatan barat yang menceritakan bagaimana raja yang bernama kecil Raden Masayidin itu pada masa pemerintahannya diselimuti mendung kegelapan karena kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Berbeda dengan ayahnya Sultan Agung yang mati-matian bertempur melawan VOC Belanda. Tetapi Amangkurat I justru berteman dengan VOC. Pada masa awal pemerintahannya, sang raja rupanya masih memendam kebencian terhadap Tumenggung Wiraguna atas peristiwa penculikan dan perselingkuhan yang dilakukannya terhadap istri sang Tumenggung. Dengan kekuasaannya ia pun memerintahkan untuk menyingkirkan Tumenggung Wiraguna yang ketika itu masih menduduki jabatan penting di keraton dengan cara mengirimnya ke wilayah perbatasan di Jawa Timur. Pada tahun 1647, Raja Amangkurat mengirim Tumenggung Wiraguna ke Blambangan untuk merebut kembali wilayah itu dari pasukan Bali. Dan ini adalah tugas yang sangat berat. Sang raja tetap memerintahkan pengiriman ekspedisi ke timur tersebut dengan harapan sang Tumenggung akan mati di sana. Meskipun akhirnya ekspedisi tersebut bisa berhasil mengalahkan Blambangan, namun Tumenggung Wiraguna meninggal dalam ekspedisi tersebut. Sebagian tradisi lisan Jawa menyatakan bahwa sang Tumenggung meninggal karena sakit. Tetapi sumber-sumber sejarah lainnya menyatakan bahwa sang Tumenggung meninggal karena dibunuh oleh orang kepercayaan raja yang bernama Ngabehi Wirapatra. Nasib yang sama menimpa keluarganya. Juga semua yang terlibat dalam skandal 10 tahun sebelumnya tentang penculikan dan perselingkuhan sang raja dengan istri Tumenggung Wiraguna. Baginya siapa saja yang dahulu bersama Wiraguna dianggap pengkhianat, beserta istri dan anak-anak mereka harus dimusnahkan. Menurutnya tidak ada ruang pengampunan bagi darah yang dianggap tercemar. Dilaporkan oleh Van Gon dalam bukunya yang berjudul Laporan Perjalanan, mayat menumpuk di sudut-sudut Mataram. Wanita dan anak-anak pun tidak luput dari pembantaian. Sebagian di antara mereka adalah keluarga birokrat lama yang pernah mendukung Sultan Agung. Dari balik narasi ini, sejarawan menafsirkan keinginan Sunan Amangkurat I untuk memusatkan kekuasaan secara absolut. Namun paranoia kekuasaan tidak pernah steril. Gelombang pembersihan justru melahirkan ketakutan, membunuh kepercayaan, dan menanam benih pemberontakan baru. Kesemena-menaan Amangkurat I dalam memerintah itulah yang menyebabkan para pengikut Pangeran Alit berontak. Salah satunya adalah Tumenggung Pasingsingan yang merupakan pengikut setianya. Tumenggung Pasingsingan bersama anaknya yang bernama Tumenggung Agrayuda menghadap Pangeran Alit dan menghasut Pangeran Alit agar mengkudeta kakaknya. Mengingat pemerintahan yang dijalankan Amangkurat I dianggap tidak becus dan bertindak semena-mena. Keduanya meyakinkan Pangeran Alit bahwa separuh Mataram berada di pihaknya. Pangeran Alit yang ketika itu masih berusia 19 tahun merasa ragu-ragu dengan rencana tersebut. Namun sialnya rencana serangan itu diketahui oleh Pangeran Purbaya, di mana dia langsung melaporkan kepada Amangkurat I. Amangkurat I pun langsung menurunkan perintah untuk membunuh Tumenggung Pasingsingan. Esok pagi perintah itu dilaksanakan. Kepala Tumenggung Pasingsingan dipenggal, begitu pula dengan kepala putranya, yaitu Tumenggung Agrayuda. Setelah eksekusi itu, seorang pesuruh wanita diperintahkan oleh Amangkurat I untuk memanggil adiknya Pangeran Alit. Setibanya Pangeran Alit di hadapannya, Amangkurat I langsung melemparkan kepala Pasingsingan dan Agrayuda ke hadapan Pangeran Alit sambil berkata, "Beginilah tampang orang-orangmu yang ingin mengangkatmu sebagai raja," gertak Amangkurat I.
Dalam pusaran kecurigaan itu, sosok Pangeran Alit muncul sebagai ironi. Ia adik kandung Sunan Amangkurat I, darah daging yang semestinya menjadi tiang dukungan. Tetapi jaringan pengintai di dalam keraton membisikkan desas-desus. Pangeran Alit ditenggarai berhubungan dengan para santri dan pemuka Islam. Kelompok yang kala itu mulai dipinggirkan dari jantung kekuasaan Mataram. Hubungan ini bukan tanpa sebab. Hampir semua kawan lawannya di istana telah musnah. Satu-satunya celah untuk membangun perlawanan hanyalah merangkul kalangan yang paling sedikit dicurigai, yaitu para ulama, guru spiritual, dan para santri. Dalam versi tutur Jawa, Pangeran Alit dikenal sebagai sosok yang tidak mudah diperdaya. Ia tahu gerak-geriknya diawasi. Ia pun tidak sudi menyerahkan nama orang-orang kepercayaannya. Desas-desus pun membesar. Konon Pangeran Alit merencanakan pembunuhan terhadap kakaknya pada saat pertandingan gada berkuda. Jika rencana itu benar, maka medan eksekusinya adalah panggung keramat alun-alun, tempat raja menampakkan diri di hadapan rakyat, lambang kekuasaan mutlak, tetapi juga panggung darah bagi siapapun yang menantangnya. Sunan Amangkurat I yang dikenal cerdas membaca celah. Ia tidak terburu-buru menumpahkan darah saudaranya. Ia pun kemudian memanggil Pangeran Purbaya pamannya, orang tua yang menjadi penengah di antara ketegangan kakak beradik itu. Pangeran Purbaya memohon kepada Amangkurat I agar tidak menodai tangannya dengan darah adiknya sendiri. Sebagai gantinya Amangkurat I berjanji. Dalam catatan Van Gon, sumpah itu diucapkan dengan kata-kata khidmat di antara mereka, seolah mengukuhkan janji suci bahwa darah Pangeran Alit tidak akan tertumpah. Namun rupanya di balik sumpah itu intrik pun berjalan. Pangeran Alit diminta Purbaya menghadap kakaknya dengan satu pesan, ungkapkan semua nama kaki tangannya. Jika setia nyawa akan selamat. Tetapi Pangeran Alit setia pada lingkarannya dan menolak menyebutkan nama-nama yang dicurigai sebagai pengkhianat. Ia tidak mau menyeret nama rekan-rekannya ke lubang pembantaian. Namun penolakan ini dibayar mahal. Amangkurat menanggalkan seluruh gelar kebangsawanan sang adik. Ia diperintahkan pergi ke rumah seorang temenggung yang dalam catatan Van Gon tidak disebutkan namanya secara jelas, namun dikenal sebagai guru spiritual mereka berdua di Istana Mataram. Bersama tidak lebih dari 300 pengikut, Pangeran Alit harus tinggal di sana tanpa hak melangkahkan kaki keluar dan menanti perintah berikutnya. Bagi Pangeran Alit, pengasingan ini bukan sekedar hukuman, melainkan lorong sunyi menuju kebinasaan. Di rumah temenggung guru spiritualnya itulah ketegangan merangkak ke puncak. Penyelidikan tidak berhenti. Para abdi Pangeran Alit diciduk, disiksa, dan dipaksa menyebut nama para pemuka agama yang terlibat. Beberapa di antara mereka demi menyelamatkan anak istri, melakukan tuduhan palsu. Namun itu pun sia-sia. Dalam laporannya Van Gon mencatat, mereka semuanya dibunuh, kecuali bayi-bayi. Para wanita dibagi-bagi di antara kawan-kawan raja. Bagi Pangeran Alit, ini adalah penghinaan yang membakar harga diri. Sudah tidak ada lagi tersisa ruang kompromi. Darah mesti dibayar dengan darah. Duka demi duka menumpuk. Para ulama diburu, pesantren dibakar, dan suara rakyat dibungkam. Hingga pada suatu malam yang muram, dalam bisikan angin malam di alun-alun Pleret, Pangeran Alit memimpin pergerakan. Bersama para santri, ulama, dan prajurit yang setia padanya, ia menantang kekuasaan yang telah ia anggap mencemari warisan leluhur. Namun pengkhianatan selalu tumbuh di sela-sela kekuasaan. Dari 300 pengikut, hanya 50 hingga 60 orang saja yang masih setia. Maka diputuskanlah hari pembalasan Senin atau Kamis, hari audiensi raja. Waktu yang telah dianggap tepat. Rakyat berkumpul di alun-alun. Para abdi sibuk, dan Sunan Amangkurat I tampil di muka umum. Pangeran Alit menyiapkan keris panjang, kuda pertempuran, dan satu sumpah bahwa dia tidak akan pulang. Saat hari itu tiba, Pangeran Alit berkuda menembus alun-alun. Pangeran Alit yang hanya membawa sekitar 50 hingga 60 pasukan menerjang para prajurit di alun-alun. Para pengiringnya menyerbu, tetapi pasukan raja lebih sigap. Puluhan pengikut Pangeran Alit disergap dan dibantai. Anehnya sang pangeran sendiri dibiarkan hidup. Kudanya pun tak disentuh. Hal ini diduga para prajurit Mataram ragu-ragu atau tidak berani.
Mungkin karena hormat pada darah raja, atau mungkin karena takut menjadi algojo seorang pangeran. Namun Pangeran Alit tidak butuh pengampunan. Dengan keris panjang ia membabi buta membunuh puluhan prajurit yang menghadangnya. Amangkurat I yang menyaksikan dari balik barisan pengawal hanya memerintah, "Tangan saya bersih dari darah adik saya." Saat bujukan tidak berhasil, kuda Pangeran Alit ditembak jatuh. Ia melompat turun, berjalan kaki menembus kepungan. Dalam kekacauan ia berhasil membunuh seorang pangeran dari Madura. Melihat tuannya terbunuh, prajurit Madura mulai merangsek mendekat. Batas kesabaran pun runtuh. Amangkurat I memberi titah agar mantri-mantrinya bertindak. "Jangan biarkan diri kalian dibunuh adikku." Begitu kira-kira pesan yang tercatat. Pangeran Purbaya yang sedari awal menjadi penengah harus memutuskan akhir tragedi ini. Amangkurat I pun mundur ke keraton dan sisanya adalah panggung maut. Dalam kondisi terkepung di tengah alun-alun, Pangeran Alit menolak untuk menyerah. Namun karena lawannya banyak dan terus mendesak, Pangeran Alit akhirnya kewalahan. Pangeran Alit terkena kerisnya sendiri yaitu keris setan kober yang mengandung racun dan seketika tewas. Darahnya membasahi lantai batu pleret, bukan sebagai pemberontak semata, tapi sebagai martir yang mencoba menyelamatkan wajah Mataram dari kehancuran moral. Rakyat menangis diam-diam. Nama Pangeran Alit disingkirkan dari naskah resmi. Tapi dalam bisik-bisik sejarah, namanya tetap menyala sebagai pangeran yang melawan demi keadilan. Jenazahnya kemudian diangkat ke Sitinggil, ditangisi oleh ibunya, lalu dimakamkan di Grojogan Tamanan Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Kekejaman Amangkurat I tidak sampai di sini saja. Untuk membalas dendam atas dukungan kaum ulama Mataram terhadap adiknya yang memberontak itu, Amangkurat I memerintahkan 4 orang kepercayaannya untuk melakukan sapu bersih kaum ulama. 4 orang kepercayaannya itu adalah Raden Mas atau Pangeran Arya, Tumenggung Nata Airnawa atau Kiai Suta atau Tumenggung Pati, Tumenggung Suranata atau Tumenggung Demak, dan Kiai Ngabehi Wirapatra yang merupakan orang kepercayaannya yang membunuh Tumenggung Wiraguna. Dalam tragedi ini sebanyak 5 hingga 6.000 orang ulama, baik orang dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, tewas dibantai secara mengerikan di alun-alun Pleret. Sejarah Jawa Lisan menambahkan nuansa tragis bahwa kematian Pangeran Alit menjadi pertanda keretaan tak terobati antara darah saudara dalam singgasana. Dalam bingkai historiografi, kisah ini dibaca sebagai episode di mana ketakutan memakan rasionalitas. Amangkurat I demi mengamankan tahta menumpahkan darah keluarga, sahabat, dan rakyatnya sendiri. Ironi Mataram menjadi jelas. Istana yang dibangun Sultan Agung dengan darah musuh justru meremukkan tubuhnya sendiri lewat purifikasi berdarah. Jejak pemberontakan Pangeran Alit adalah catatan tentang perlawanan sunyi yang meledak dalam kegagahan bunuh diri politik. Ia tidak berakhir sebagai pangeran yang selamat, melainkan sebagai martir, korban paranoia seorang raja muda yang memegang kendali mutlak atas nyawa siapa saja. Dalam rekam sejarah Jawa, nama Pangeran Alit jarang menempati puncak daftar keturunan raja yang dipuja. Namun bagi mereka yang membaca kisah di balik dinding keraton, Pangeran Alit adalah pengingat abadi bahwa di balik gerbang megah istana, dendam, spiritualitas, dan ideologi sering saling menjagal tanpa mengenal garis darah. Sementara menurut penulis Van Gon, sang penulis catatan, mungkin hanya melihat ini sebagai drama penyingkiran internal. Namun bagi penutur Jawa, perlawanan Pangeran Alit adalah bukti bahwa pengkhianatan sekalipun tidak mampu membungkam kehormatan seorang bangsawan yang lebih memilih mati di panggung rakyat ketimbang menyerahkan nama sahabatnya ke penguasa. Dan di antara mitos Jawa kisahnya tetap berdesir. Seberapapun sunyi jejak seorang pemberontak, namun suara dendamnya akan terus hidup menembus generasi baru yang mau menengok ke balik tembok keraton. Dalam riwayat panjang Mataram Islam, nama Pangeran Alit berpendar samar di antara gemuruh nama besar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia bukan sekedar putra mahkota yang tergeser. Ia adalah simpul nasab yang mengikat 2 pusat kebesaran Islam Jawa, Pajang, dan Cirebon dengan segumpal drama pengasingan yang mencerminkan rapuhnya tembok istana di tengah intrik politik. Di tengah hegemoni itu,
Sultan Agung membangun lingkaran keluarga yang tidak luput dari cabang-cabang intrik. Ia memiliki 2 permaisuri utama. Dari Ratu Wetan lahirlah Raden Mas Sayyidin yang kelak menjadi susuhunan Amangkurat I. Namun yang menarik, posisi putra mahkota justru dipegang putra Ratu Kulon, yaitu Raden Mas Sahwawrat atau Pangeran Alit. Ratu Kulon sendiri dikenal pula sebagai Ratu Mas Tinumpak atau Ratu Ayu Sakloh, putri seorang penguasa Cirebon, cucu dari Pangeran Pasarian bin Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, melalui Ratu Kulon darah Mataram bersilangan dengan karisma spiritual Kesultanan Cirebon. Secara nasab, Pangeran Alit memikul pusaka spiritual dan politik. Garisnya melintasi Trah Pajang dari jalur Panembahan Senopati yang merupakan kakek Sultan Agung dan terhubung ke Sunan Gunung Jati melalui ibundanya. Namun sejarah Mataram menunjukkan bahwa darah biru tidak selalu menjadi jaminan kejayaan. Di kebun kenya Ratu Kulon yang berarti ia dipinggirkan keluar keraton adalah penanda awal gesernya pengaruh Pangeran Alit di istana. Posisi putra mahkota dialihkan kepada Raden Mas Sayyidin, adik seayah lain ibu, yang secara politik lebih diterima elit keraton. Tidak banyak yang menuliskan detail masa muda Pangeran Alit. Namun penanda jejaknya terekam di situs makam Pangeranan, Grojogan Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta, yang hingga kini dijaga dengan sunyi. Di tempat inilah bersama makam Pangeran Ageng, seorang bangsawan Majapahit yang menepi di lereng Jogja, diri Pangeran Alit seolah menegaskan simpul pusaka Trah Majapahit, Pajang, Cirebon, dan Mataram bertemu dalam satu garis spiritual yang putus di antara dinding politik. Dalam kerangka historiografis kritis, posisi Pangeran Alit menggambarkan rapuhnya harmoni di jantung keraton. Sultan Agung membangun Mataram dengan pedang dan pena, menaklukkan pesisir, menulis sastra gending, sekaligus merumuskan bahasa Bagongan sebagai penengah status di istana. Namun pusaka ideologi Pambudi Luhur itu terkoyak seiring berjalannya intrik dinasti. Ratu Kulon terbuang, Pangeran Alit disingkirkan dari hak waris. Sebuah pengingat getir bahwa dalam politik kerajaan Jawa, tahta dan darah tidak selalu sejalan. Nasab Pangeran Alit yang menjebatani Mataram, Pengging, Pajang, dan Cirebon menjadi pusaka yang diwariskan bukan lewat tahta, melainkan lewat bisik sunyi di makam-makam tua. Hari ini, di antara pohon beringin makam Pangeranan, riwayat Pangeran Alit bergetar. Sebuah cermin bahwa kebesaran Mataram dibangun bukan hanya oleh tombak di medan tempur, tetapi juga luka di hati para pangeran yang terbuang di lorong sunyi sejarah. Narasi ini disusun secara dramatik dan berdasarkan kisah sejarah yang dikenal. Namun beberapa detail bisa berbeda tergantung sumber. Dalam Babat Tanah Jawa dan beberapa catatan Belanda, kisah Pangeran Alit sering disebut dengan versi yang beragam, terutama soal motif pemberontakan dan kronologi peristiwa. Itu tadi kisah seorang putra mahkota Mataram Islam, yaitu Pangeran Alit, putra dari Sultan Agung yang mengalami kematian tragis. Setelah mendengar kisah ini, hikmah apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian saya pada video saya kali ini, silakan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.